Kali ini saya dapat jackpot lagi. Ini saya beli Sony Xperia One dengan harga cuma 400 ribuan. Ini di daerah saya sekitaran Purbalingga, Banyumas, Purwokerto. Saya dapatkan dengan harga yang sangat murah banget, yaitu cuma 400 ribuan. Mungkin ini jackpot di akhir tahun 2025 ya, tapi menurut aku sih ini benar-benar dapat jackpot. Waktu scroll-scroll di marketplace Facebook sekitar jam setengah 2 pagi lah, saya kurang bisa tidur. Jadi saya coba buka Facebook dan ternyata nemu postingan Sony Xperia One seharga 500 ribu. Karena ngelihat harganya yang sangat murah ya, saya juga khawatir ini penipuan atau tidak. Saya coba cek-cek fotonya. Ini kondisinya itu sangat mulus banget kalau dilihat dari fotonya. Tapi untuk harga 400 ribu pasti ada minusnya ya. Di sini ada 3 keterangan minusnya, yaitu wifi only, terus juga ada green screen di layarnya, terus juga speaker bawah off. Dan untuk harganya 500 ribu itu untuk Shopee, repair Shopee, dan 400 ribu itu untuk COD atau ketemuan di lokasi, yaitu sekitaran Purwokerto maupun di sekitaran Banyumas. Dengan harga 400 ribu otomatis ini mangsa besar ya, atau bisa dikatakan jackpot. Saya langsung inbox orangnya. Setelah inbox, negosiasi di inbox ya, untuk harganya mentok di 400 ribu, tidak bisa kurang lagi. Jam 2 pagi pun saya langsung coba WhatsApp orangnya ya, untuk nego di WhatsApp lah, siapa tahu berhasil. Tapi ternyata tidak bisa nego lagi. Dan besoknya langsung ketemuan sekitar jam 10 pagi di sekitaran Banyumas. Dan ini adalah unitnya, yaitu Sony Xperia One. Menurut aku ini kondisinya sangat bagus banget. Ini bisa dibilang sangat mulus banget, sekitar 97%-an, baik di bagian back cover, layar maupun di bagian bezel-bezelnya. Nah, untuk minusnya seperti ini ya green screen-nya kalau kita pencet di bagian tombol powernya. Karena belajar dari HP Samsung yang biasa green screen, saya coba pakai aplikasi yang biasa digunakan di HP Samsung, yaitu OLED Saver. Di sini saya menggunakan aplikasi OLED Saver untuk mengakali green screen di Sony Xperia One yang saya beli dengan harga cuma 400 ribuan. Dan hasilnya ini sangat sempurna banget. Tidak ada green screen lagi, bahkan saat audio on maupun di off kan, saat tombol power dipencet pun tidak ada green screen sama sekali. Jadi menurut aku 400 ribu ini sangat worth it banget. Saya dapatkan Sony Xperia One di tahun 2025 ini. Untuk pengaturannya kecerahannya full di Sony Xperia One saya, dan di OLED Savernya ini otomatis. Jadi kalian bisa atur mode otomatis maupun di mode manual. Untuk harganya menurut aku memang masih cukup stabil ya, di kisaran 1 sampai 1,5 jutaan. Di marketplace Facebook, di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, harganya pun hampir mirip, sekitar 1 sampai 1,5 jutaan. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga. Tapi dengan harga 400 ribu menurut kalian apakah ini jackpot atau malah ini buang-buang duit? Coba kalian tulis di kolom komentar. Untuk penggunaan harian ringan menurut aku HP ini masih sangat worth it ya. Tentu ada plus minusnya, karena HP ini meski HP flagship tapi sudah berumur kurang lebih 6 tahunan di tahun 2025 ini. Kalau untuk kebutuhan dagang di Shopee, Tokopedia, atau buat kebutuhan sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram, nonton video di YouTube dan lainnya, menurut aku HP ini masih sangat worth it. Apalagi dapat dengan harga cuma 400 ribuan ya. Jelas ini HP masih sangat worth it banget di tahun 2025 ini. Untuk kebutuhan foto maupun video, Sony Xperia One menurut aku masih cukup bisa diandalkan, meski hasilnya cenderung kebiasa saja ya. Di bagian belakang terdapat 3 buah setup kamera, masing-masing 12 megapiksel, yaitu wide, telephoto, dan ultrawide. Untuk hasil kameranya biasa saja, dan ini perlu editing menurut saya biar hasilnya lebih bagus. Tapi saat saya melimpah, menurut aku hasilnya tergolong sudah bagus banget. Ini bisa diandalkan lah, masih bisa bersaing dengan kamera HP zaman sekarang di harga 2 jutaan yang megapikselnya lebih tinggi, yaitu 50 megapiksel. Untuk mengabadikan momen menurut aku ini sudah sangat cukup lah, meski ada yang lebih baik ya seperti Google Pixel. Dan untuk perekaman mentok di 4K, ini untuk kamera belakang, dan untuk kamera depan mentok di 1080/30 fps. Jadi untuk kameranya ya biasa saja lah, lebih ke Google Pixel menurut saya. Dengan harga kurang lebih 1,5 jutaan kita bisa mendapatkan kamera yang lebih baik. Dan buat teman-teman yang doyan dengan mode Pro ya, ini ada Cinema Pro. Ini bawaan dari Sony Xperia One-nya. Jadi ini bisa diotak-atik untuk hasil videonya. Jadi kalian bisa untuk
Cinematic Pro, dan lainnya. Kalian bisa otak-atik di mode Pro ini. Ini sangat lengkap banget pengaturannya, seperti ISO, terus kecerahannya dan lainnya. Ini sangat lengkap banget. Kalau kita lihat di bagian tentang ponsel, memang versi Android di Sony Xperia One ini mentok di Android 10 ya, dan tidak akan dapat update lagi karena sudah berumur 6 tahunan. Memang Sony dari dulu pelit soal update ya, kadang cuma satu atau kadang cuma 2 kali update dan setelah itu tidak dapat update lagi. Tapi untuk menginstal dan menjalankan aplikasi zaman sekarang ini masih lancar banget dan saya tidak mengalami kendala sama sekali. Jadi ini masih worth it lah untuk aplikasi-aplikasi zaman sekarang seperti M-Banking dan aplikasi lainnya. Nah, kalau kita lihat di bagian fingerprint ya, biasanya kan Sony Xperia One itu fingerprintnya error, tapi ini saya dapatkan dengan fingerprint yang normal. Ini sangat langka menurut saya, karena kebanyakan di Sony Xperia One itu fingerprintnya banyak banget yang error. Entah itu karena bug update atau karena error di bagian hardware-nya. Tapi ini saya dapatkan dengan kondisi normal di bagian fingerprintnya. Yang saya suka dari HP ini mungkin di bagian layarnya ya, yang berbeda dengan kebanyakan HP pada umumnya, yaitu rasionya 21:9. Jadi tidak kelihatan lebar tapi kelihatan memanjang. Jadi di tangan itu kerasanya cukup nyaman, cukup enak juga di genggaman karena tidak melebar meski ukurannya 6,5 in. Mungkin kendalanya kalau kita ingin melihat notifikasi ya, sedikit lebih susah karena HP ini memanjang bukan melebar. Tapi ini menurut aku cukup enak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Untuk mengetik juga enak, kelihatannya layarnya itu lega banget, dan ketikannya juga terlihat di bagian bawah ya, tidak terlalu ke atas banget. Jadi buat pengetikan penggunaan harian menurut aku Sony Xperia One ini bisa dikatakan sangat nyaman untuk penggunaan harian. Untuk kebutuhan nonton film ini yang saya suka ya, karena layarnya ini sangat bagus banget, berjenis OLED, apalagi ada teknologi dari Sony ya, X-Reality Engine, terus apa namanya saya lupa. Teknologinya menurut aku sangat bagus banget untuk kebutuhan nonton film. Dan untuk video di YouTube 4K mentok di 2160/60 HDR. Jadi buat teman-teman yang suka nonton film, Sony Xperia One ini bisa diandalkan. Dan untuk performa jelas masih ngebut banget ya. Scorean tutunya pun ini masih cukup tinggi, yaitu sekitar 790 ribuan. Jadi untuk kebutuhan harian ngegame maupun non gaming jelas HP ini masih lancar banget. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 855 dan ini masih sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan ngegame kalian. Meski secara performa HP ini masih sangat ngebut menurut saya, tapi ada kekurangan yang menurut aku perlu diperhitungkan sebelum membeli Sony Xperia One, yaitu soal internalnya yang sangat kecil banget, cuma 64 GB. Ada yang 18 GB tapi jarang banget ditemukan. Paling yang global ya, itu pun jarang banget ditemukan yang 128 GB. Untuk ngegame seperti game Mobile Legends, grafiknya pun ini sangat bagus ya, ultra, super tinggi dan HD. Dan untuk kebutuhan ngegame seperti game PUBG Mobile, grafiknya juga tergolong sangat bagus banget, bisa ultra HDR dan giroskopnya menggunakan hardware. Tapi HP ini baterainya kecil ya, cuma 3330 mAh. Untuk kebutuhan ngegame jelas kerasa boros banget, tapi untuk harian biasa non gaming, kalau buat kebutuhan sosial media atau HP kedua, HP ini masih cukup bisa diandalkan. Baterainya tersisa kurang lebih 2400-an mAh ya. Jadi di tahun 2025 ini jelas kerasa boros banget, baik untuk kebutuhan gaming maupun kebutuhan non gaming. Ditambah lagi HP ini Wi-Fi only, karena biasanya Sony Xperia One itu yang beredar di Indonesia yang Wi-Fi only. Biasanya juga yang versi Jepang ya, seperti AU, SoftBank maupun Docomo. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membeli Sony Xperia One atau sedang mengincar Sony Xperia One di tahun 2025 ya, untuk dijadikan HP utama, lebih baik dipikir-pikir terlebih dahulu. Ya, meski banyak banget kelebihannya, ada juga kekurangannya ya, seperti baterai yang kecil, internalnya cuma 64 GB, terus banyak yang Wi-Fi only, fingerprintnya sering error, dan biasanya spekernya mati sebelah. Kalau beli yang no minus, HP ini jelas sangat worth it banget ya, karena ada banyak kelebihannya seperti fiturnya yang cukup lengkap, NFC, Dolby Atmos, speaker stereo, layarnya juga sangat bagus banget untuk kebutuhan nonton film. HP-nya tipis, terus layarnya 21:9. Pokoknya HP ini kalau no minus itu sangat bagus banget dan cocok dijadikan HP utama. Paling kendalanya di internal dan baterainya yang kecil. Untuk dijadikan HP kedua, jelas HP ini sangat cocok banget. Dan untuk hasil kameranya seperti ini.
Mungkin cukup sekian saja. Terima kasih, mantul.